Hai Leo, ada angin hangat yang datang bersamamu bulan ini. Angin yang membawa harapan baru, pintu-pintu yang mulai terbuka, dan bisikan semesta yang akhirnya terdengar lebih jelas. Kamu yang selama ini kuat sendirian, bulan Agustus datang dengan cahaya untuk menerangi hatimu. Dan ini bukan sekadar ramalan, ini adalah pesan dari semesta. Untukmu, sang singa penguasa api, sudah waktunya kau menerima kabar baik yang lama kau doakan. Halo jiwa-jiwa terpilih di bawah naungan zodiak Leo, selamat datang di ruang ini. Tempat semesta berbicara lewat bisikan kartu tarot dan energi bintang. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan aku mengingatkan. Pesan ini adalah panduan, bukan kepastian. Gunakan hatimu untuk merasakan mana yang sesuai untukmu, dan abaikan yang tak selaras dengan perjalanan jiwamu. Semesta tahu waktunya, dan kamu selalu punya kehendak bebas untuk memilih arah langkah. Energi umum bulan Agustus untuk Leo. Bulan Agustus ini seperti panggung yang akhirnya dibuka untukmu, dan kamu adalah bintang utamanya. Kartu tarot yang menaungi energi umummu bulan ini adalah The Sun. Ini adalah salah satu kartu paling positif dalam tarot. Ia membawa cahaya, optimisme, dan kehangatan setelah periode panjang pencarian dan perjuangan. Bulan ini kamu akan merasa lebih ringan, lebih terhubung dengan dirimu sendiri, dan lebih yakin bahwa hidupmu memang sedang mengarah ke sesuatu yang jauh lebih baik. Beberapa dari kalian mungkin merasa bahwa setahun belakangan ini seperti naik turun tanpa arah. Kamu sempat bertanya-tanya, apakah aku terlalu berharap? Apakah aku hanya lelah? Atau memang sudah habis? Tapi Agustus datang membawa konfirmasi bahwa semua rasa lelahmu tidak sia-sia. The Sun bukan hanya tentang keberuntungan, tapi tentang kesadaran yang tumbuh. Kamu mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan hal yang kamu kejar jauh-jauh, tetapi sesuatu yang kamu izinkan tumbuh dari dalam dirimu sendiri. Kamu tidak lagi menunggu validasi dari luar, karena kamu tahu sinarmu tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya sempat tertutup awan. Beberapa Leo akan mulai merasa lebih percaya diri berbicara di depan umum, lebih vokal menyuarakan ide, dan bahkan berani mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Ini adalah bulan untuk mengekspresikan dirimu secara otentik, baik itu lewat kata, karya maupun kehadiranmu sendiri. Kabar baiknya, energi ini tidak hanya berdampak padamu, tetapi juga menyentuh orang-orang di sekitarmu. Kamu menjadi inspirasi, entah itu bagi keluarga, sahabat, atau bahkan orang yang diam-diam memperhatikanmu dari jauh. Dan jangan kaget jika semesta mulai mempertemukanmu dengan peluang yang selaras dengan jiwamu. The Sun membuka pintu, tapi kamulah yang harus berani melangkah masuk. Tips semesta bulan ini untukmu. Lepaskan rasa takut akan gagal, karena sebenarnya kamu hanya sedang belajar menyinari hidupmu sendiri, dan itu sudah cukup luar biasa. Karier dan keuangan Leo. Bulan Agustus ini membawa momentum baru dalam hal pekerjaan, pencapaian, dan kestabilan materi. Energi yang muncul dari kartu Eight of Pentacles dan The Emperor menunjukkan bahwa ini adalah saatnya menuai hasil dari proses panjang yang sebelumnya terasa tidak terlihat. Kamu yang selama ini tekun membangun sesuatu, baik bisnis, proyek pribadi, atau reputasi profesional, mulai mendapatkan pengakuan. Eight of Pentacles adalah lambang dari kerja konsisten, perbaikan berkelanjutan, dan dedikasi tinggi. Semesta melihat betapa kamu telah melatih dirimu, menyempurnakan keterampilan. Bahkan di saat kamu merasa tak dilihat siapa-siapa, kini perlahan tapi pasti, jalan terbuka. Beberapa Leo mungkin akan mendapatkan tawaran pekerjaan baru, kenaikan posisi, atau klien besar yang selama ini hanya kamu impikan. Ada juga yang akan diundang untuk memimpin sesuatu, mungkin itu sebuah tim, komunitas, atau proyek kreatif. Kartu The Emperor melambangkan otoritas, ketegasan, dan kestabilan struktural. Ini berarti kamu dipercaya, bukan hanya karena bakatmu, tapi karena integritasmu yang telah teruji. Untuk kamu yang menjalankan usaha sendiri, bulan ini bisa menjadi titik balik dari kebangkitan. Ada peningkatan pemasukan, tapi yang lebih penting, kepercayaan dirimu juga ikut naik. Kamu mulai melihat dirimu sebagai seorang pemimpin yang punya arah dan pijakan kuat. Namun, semesta juga mengingatkan, di balik cahaya pencapaian, tetaplah rendah hati
dan terhubung dengan niat awalmu. Uang dan jabatan hanyalah alat, bukan identitasmu. Gunakan kekuatan yang kamu miliki untuk menciptakan perubahan, bukan sekadar untuk membuktikan sesuatu. Untuk keuangan, energi bulan ini cenderung membaik. Ada peningkatan stabil, meski tidak langsung melesat tinggi, tapi cukup untuk membuatmu merasa tenang dan mulai merencanakan masa depan dengan lebih jelas. Sebagian dari kalian akan menemukan cara baru untuk mengelola uang, mungkin dengan mulai menabung, berinvestasi kecil-kecilan, atau membuat batasan belanja yang lebih sehat. Tips dari semesta: berani mengatakan tidak pada tawaran yang tidak sesuai nilai dan prinsipmu, karena di balik pintu yang kamu tolak, ada pintu yang lebih selaras menantimu terbuka. Leo, bulan ini kamu tidak hanya jadi lebih mapan, kamu juga jadi lebih bijak, dan kebijaksanaan itulah yang jadi kekayaanmu yang sesungguhnya. Cinta dan relasi Leo, di bulan kelahiranmu ini, urusan cinta mulai bergerak ke arah yang lebih hangat dan penuh koneksi jiwa. Energi yang muncul dari kartu The Lovers dan Knight of Cups menandakan bahwa hatimu mulai terbuka kembali. Bukan karena kamu butuh seseorang, tetapi karena kamu siap untuk memberi dan menerima dengan cara yang lebih dewasa. Untuk kamu yang single, ini adalah bulan penuh kemungkinan. Knight of Cups membawa seseorang ke dalam hidupmu. Bisa jadi seseorang yang romantis, ekspresif, atau bahkan orang yang selama ini sudah ada di sekitarmu, tapi baru menunjukkan niat yang lebih serius. Tapi ingat, energi ini bukan tentang cinta instan, melainkan tentang perkenalan yang tulus dan lembut. Seseorang mungkin akan hadir membawa kata-kata manis, pujian yang jujur, dan ketertarikan yang terasa alami. Kamu akan merasa dihargai, bukan hanya karena penampilanmu, tetapi karena caramu mencintai hidup dan menghadapi dunia. Sementara itu, bagi kamu yang sudah menjalin hubungan, bulan Agustus adalah masa pemulihan dan pendalaman. Kartu The Lovers bukan hanya tentang asmara, tetapi juga tentang pilihan. Apakah kamu dan pasangan masih saling memilih satu sama lain dalam keadaan lelah, sibuk, atau berbeda arah? Beberapa Leo mungkin akan menjalani percakapan penting bulan ini. Percakapan yang membuka luka, tapi sekaligus menyembuhkan. Kamu mulai menyadari bahwa cinta bukan tentang saling mengisi terus-menerus, tapi tentang saling memberi ruang untuk tumbuh. Dan jika kamu merasa hubunganmu sedang diuji, Knight of Cups mengingatkanmu untuk tetap berbicara dari hati, bukan dari ego. Tawarkan kelembutan, karena kekuatan Leo bukan hanya dari ketegasanmu, tapi juga dari caramu mencintai dengan seluruh nyawa. Bagi kamu yang pernah patah hati, bulan ini bisa menjadi titik pemulihan emosional. Semesta mulai mengirimkan tanda-tanda bahwa kamu tak perlu terus bertahan di belakang luka lama. Sudah saatnya kamu membuka pintu, walau hanya sedikit, untuk membiarkan cahaya cinta masuk kembali. Tips dari semesta untuk relasi Leo: cinta yang sehat tidak akan membuatmu merasa perlu bersaing atau menjelaskan siapa dirimu. Cinta sejati akan hadir sebagai ruang aman, di mana kamu bisa bersinar tanpa takut diredupkan. Leo, kamu layak dicintai bukan karena hebat, tapi karena hatimu yang besar dan setia. Dan bulan ini, cinta mulai menemukan jalannya padamu kembali. Spiritualitas dan pesan jiwa Leo. Di balik cahaya luar yang bersinar terang, ada ruang hening di dalam dirimu yang selama ini mungkin kamu abaikan. Agustus ini, semesta mengajakmu masuk ke sana, karena jawaban yang kamu cari di luar ternyata sedang menunggumu di dalam. Kartu yang muncul dalam aspek spiritualitasmu adalah The High Priestess, sang penjaga rahasia batin, simbol intuisi, dan koneksi jiwa terdalam. Ini adalah undangan semesta untuk berhenti sejenak dari keramaian dunia dan mulai mendengarkan, bukan suara orang lain, tapi suara hatimu sendiri. Mungkin kamu merasa sedang berada di persimpangan antara terus maju atau berhenti sejenak, antara mendengarkan logika atau mempercayai firasat. Dan The High Priestess datang untuk membisikkan, kamu sudah tahu arah yang tepat, kamu hanya belum cukup diam untuk mendengarnya. Di bulan ini, kamu akan merasakan peningkatan sensitivitas, perasaan jadi lebih tajam, mimpi-mimpi terasa lebih jelas, dan intuisi seringkali memberi peringatan halus, baik untuk mendekati maupun menjauh dari sesuatu. Ini juga waktu yang tepat untuk melakukan refleksi, menulis jurnal,
meditasi, atau sekadar duduk dalam diam sambil merenungkan perjalananmu. Apa saja pelajaran yang kamu terima selama ini? Apa yang ingin kamu lepaskan? Dan siapa dirimu hari ini tanpa semua topeng yang kamu pakai di depan dunia? Leo, kamu dikenal sebagai sosok yang kuat, percaya diri, dan penuh semangat. Tapi Agustus ini, kamu diberi ruang untuk menjadi lembut. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sudah cukup kuat untuk jujur pada perasaanmu sendiri. Beberapa dari kalian juga mungkin akan tertarik dengan hal-hal spiritual, seperti membaca energi, tarot, journaling bulan baru, atau bahkan berdoa dalam cara yang lebih personal. Koneksi antara kamu dan semesta menjadi lebih nyata, bukan sebagai sesuatu yang di luar sana, tapi sebagai kekuatan yang hadir di dalam dirimu sendiri. Tips dari semesta bulan ini: percayai instingmu. Jika ada sesuatu yang terasa tidak sejalan, kamu tidak perlu penjelasan logis untuk menghindarinya. Dan jika sesuatu terasa tepat, meskipun belum masuk akal, beranilah memberi ruang untuk itu tumbuh. Kamu sedang memasuki fase pemurnian jiwa. Semesta tidak mengharuskanmu menjadi sempurna. Ia hanya ingin kamu jujur pada diri sendiri. Kartu klarifikasi dan bonus pesan semesta Leo. Setelah semua perjalanan panjang, emosional, spiritual, dan fisik, semesta datang dengan 3 kartu penegas yang membawa pesan sangat dalam untukmu: Judgment, Ten of Cups, dan Ace of Wands. Mari kita mulai dari Judgment. Ini adalah kartu kebangkitan, bukan sekadar perubahan biasa, tapi transformasi yang datang dari kesadaran baru. Kamu mulai menyadari bahwa kamu tak lagi bisa hidup dengan cara lama. Mungkin kamu sudah terlalu lama memikul ekspektasi, menyesuaikan diri agar disukai, atau menunda keinginan hatimu sendiri demi menjaga kedamaian palsu. Judgment hadir untuk menyadarkanmu bahwa hidup ini terlalu singkat untuk terus menunggu waktu yang tepat. Kamu adalah jiwa yang terus berkembang, dan sudah waktunya naik ke versi dirimu yang lebih sejati. Ini bisa terasa seperti momen refleksi besar. Apakah aku masih di jalur yang benar? Apa yang sebenarnya membuatku hidup? Dan saat kamu mulai jujur pada jawaban-jawaban itu, kartu berikutnya hadir. Ten of Cups. Kartu ini adalah simbol dari kebahagiaan emosional yang penuh, bukan kebahagiaan yang gemerlap dan bising, tetapi kebahagiaan yang sederhana, dalam, dan memuaskan. Seperti tawa di meja makan, seperti pelukan yang tidak diminta, tapi tulus. Seperti perasaan aku aman saat membuka mata di pagi hari. Ten of Cups menunjukkan bahwa ada cinta dan dukungan sejati di sekitarmu, meski mungkin belum kamu sadari sepenuhnya. Bulan ini, kamu didorong untuk lebih menghargai kebahagiaan yang sudah ada. Dan jika kamu belum menemukannya, Ten of Cups adalah tanda bahwa kamu sedang menuju ke sana. Dan terakhir, muncul Ace of Wands. Inilah api baru, sebuah awal yang penuh semangat, gairah, dan ide-ide segar. Bisa berupa peluang karier, proyek kreatif, ide bisnis, atau bahkan hubungan baru yang membangkitkan energi dalam dirimu. Ini bukan awal biasa. Ini adalah kesempatan untuk hidup dengan lebih menyala. Ace of Wands berkata, jangan tunggu semuanya sempurna. Mulailah dari rasa penasaran dan keberanian kecil. Semesta tidak meminta langkah besar. Cukup nyalakan api kecil di dalam hatimu, lalu biarkan ia menuntunmu. Leo, 3 kartu ini bukan hanya klarifikasi. Mereka adalah peta arah. Kamu sedang meninggalkan versi lama dari dirimu. Kamu mulai membuka hatimu pada kebahagiaan yang utuh. Dan kamu siap memulai sesuatu yang penuh gairah dan makna. Tips terakhir dari semesta: jangan hanya menunggu kabar baik. Jadilah kabar baik itu untuk dirimu sendiri dan untuk orang lain. Leo, kamu telah mendengarkan bisikan semesta dari awal hingga akhir. Dan jika ada satu hal yang ingin semesta tekankan untukmu bulan ini, itu adalah sudah waktunya kamu percaya bahwa kamu memang ditakdirkan untuk bersinar. Agustus bukan hanya bulan lahirmu. Ia adalah bulan kebangkitan, saat dimana Allah mendekat padamu, saat bintang-bintang menyusun ulang jalurnya, bukan untuk mengubah siapa dirimu, tetapi untuk mengingatkanmu siapa kamu sebenarnya. Kamu bukan sekadar pemilik zodiak dengan lambang singa. Kamu adalah simbol keberanian, kejujuran,
dan ketulusan hati yang jarang dimiliki orang lain. Kamu bukan hanya cahaya bagi dirimu sendiri, tapi juga api yang menghangatkan banyak jiwa lain di sekitarmu. Dan setelah semua naik turunnya emosi, luka, ragu, semesta kini menyampaikan pesan, sudah cukup kamu menunggu. Sekarang giliranmu menerima. Terima cinta, terima keberlimpahan, terima kedamaian. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu telah belajar untuk tetap hidup. Meski dunia pernah menguji semua keyakinanmu. Jika kamu merasa pesan ini menyentuh hatimu, berarti semesta sedang berbicara langsung padamu. Jangan ragu untuk kembali dan mendengarkannya saat kamu butuh arah. Karena setiap kali kamu kembali, kamu akan mendengarnya dengan jiwa yang berbeda. Dan jika kamu merasa pesan ini juga bisa menjadi cahaya bagi Leo lainnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Tinggalkan komentar di bawah. Apa bagian dari pesan ini yang paling kamu rasakan? Karena siapa tahu pengalamanmu bisa menjadi pelipur lara bagi orang lain juga. Kita adalah cermin satu sama lain, dan dalam cermin itu kita menemukan kekuatan untuk terus berjalan. Sampai jumpa di pesan semesta berikutnya. Tetap bersinar Leo, bukan karena kamu ingin dilihat, tapi karena itu memang hakikatmu sejak awal diciptakan.